Sebenarnya semua orang bisa selingkuh. Ada orang yang selingkuh karena merasa mendapat pengakuan. Merasa nggak cukup cuman diakui sama satu orang aja. Sebenarnya kalau kita mau dengerin ke dalam hati kita, kita lebih peka sama feelings kita bisa kok mengidentifikasi kapan kita tergoda. Halo teman-teman podcast Angkat Bicara, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Safana Yasmin Damita, yang akan menemani kamu untuk menonton podcast kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih karena aku ditemani sama psikolog Bicarakan ID, yaitu psikolog Kajo. Halo Kajo. Halo Kita Safa. ketemu lagi ya di podcast Iya. kali ini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak, bagi teman-teman yang belum pernah dengar kakak nih sebelumnya. Oke. Halo, perkenalkan, aku Jo Airin, bisa panggil aku Kak Jo, aku psikolog klinis dari bicarakan.id. Oke, halo Kak Jo, selamat datang ya di podcast ini. Nah, sebenarnya apa sih yang hari ini mau kita bahas? Jadi sebenarnya aku terinspirasi dari sebuah film bioskop nih Kak, yang lagi viral zaman sekarang ini, yaitu Ipar Adalah Maut. Nah, siapa nih teman-teman yang udah nonton bisa komen di bawah, dan yang belum nonton juga boleh nih komen di bawah ya. Asal mungkin kita nggak akan spoiler di sini, tapi ada beberapa aspek-aspek yang mau kita bahas dari sisi psikolognya. Nah, yaitu sebenarnya apa sih? Emang iya kita mau bahas Ipar Adalah Maut? Enggak ya teman-teman, bukan jalan ceritanya, tapi tentang topik yang diangkat, yaitu tentang perselingkuhan. Waduh, serem ya ngomongin perselingkuhan Oke, ya. iya, betul. Nah, mungkin pertama-tama nih sebelum kita masuk ngebahas Ipar Adalah Maut, kemudian tentang perselingkuhan lebih dalam, aku mau tahu sih Kak, sebenarnya dasar dari perselingkuhan, yaitu sebenarnya apa sih Kak definisi perselingkuhan dari kacamata psikolog gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Wah, ini agak seru ya sebenarnya ngebahas apa itu selingkuh. Karena definisi selingkuh sendiri itu bisa beda-beda, tergantung persepsi setiap orang. Bahkan orang yang di dalam satu hubungan aja belum tentu punya persepsi apa itu selingkuh yang sama gitu. Cuman kalau dari aku sendiri sempat baca jurnal yang ngumpulin beberapa penelitian yang akhirnya merangkum definisi apa itu selingkuh gitu. Kalau secara umum perselingkuhan diartikan sebagai segala jenis perilaku emosional, seksual atau romantis yang dirahasiakan dan melanggar eksklusivitas suatu hubungan romantis. Waduh, ribet ya Waduh, ribet kesannya juga ya. Tapi Berat intinya banget. ada dua keywordnya. Pertama, melanggar eksklusivitas. Oke. Jadi ya biasa makanya melibatkan pihak ketiga. Lalu kemudian ada kerahasiaan. Jadi ada secret behavior-nya, dirahasiakan sih biasanya ya, gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, ngomongin soal secret behavior itu. Jadi, aku sering banget dengar di beberapa case, bahkan mungkin terjadi di aku ya. Jadi kayak, menurut aku follow-followan dengan lawan jenis di media sosial itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Tapi bagi pasangan kita itu perselingkuhan gitu. Nah, itu apakah termasuk ke dalam selingkuh atau gimana nih Kak? Wah, itu ada juga tuh yang datang ke aku dan nanya, menurut kakak emang ini nggak selingkuh? Waduh, Iya. aku udah kayak ruang sidang gitu ya. Aku akan kembali lagi sebenarnya ke masing-masing kalian gitu. Kalian udah pernah belum omongin batasan apa sih yang menurut kalian acceptable, bisa diterima, apa yang menurut kalian enggak gitu. Karena kalau ternyata misalnya dua-duanya sepakat, ya udah kita mah udah nggak follow-followan sama lawan jenis, misalnya terutama mantan gitu ya, udah nggak follow-followan. Oh ya udah sepakat sekian. Tapi ada juga yang se-chill itu, ada yang bahkan masih berbisnis sama mantannya dan fine karena mungkin dia percaya sama pasangannya bisa Oke. jaga batasan. Nah, jadi kembali lagi selingkuh atau enggak itu tergantung kesepakatan kalian. Udah pernah diomongin belum? Gitu. Kalaupun di awal kalian nggak kepikiran mau ngomongin tentang selingkuh karena itu sesuatu yang nggak nyaman ya ngomongin itu, takut juga jadi kayak blunder, jadi kayak Iya, betul. malah aduh ke-trigger gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau udah ada isu-isu beda persepsi gini, lebih baik itu jadi kesempatan untuk ngomongin gitu. Oke. Batasan-batasan apa sebelum nantinya malah jadi kaget Bumerang gitu, bumerang gitu buat hubungan Iya, kalian. iya. Tapi kalau ngomongin secret behavior nih Kak, berarti kalau tadi mereka belum ada kesepakatan nih tentang follow-follow Instagram kayak gitu. Nah, tapi si pasangan yang satu
merahasiakan itu dari pasangannya. Nah, itu berarti bisa termasuk perselingkuhan kecil juga ya, Kak? Bener, ada yang biasa bilang micro cheating gitu. Micro cheating yang kayak kecil-kecil, dikiranya ya nggak berbahaya lah, cuman ngobrol sama temen lama gitu, tapi udah nyerempet ke arah flirting gitu kadang, atau bercanda seksual. Kesannya kan harmless ya, kita tetap punya pasangan dan tetap bisa berinteraksi seperti biasa. Tapi karena itu dirahasiakan, sebenarnya berarti kan kita tahu itu ada yang salah. Ada yang salah nih. Jadi kenapa kita rahasiakan? Kemungkinan itu udah masuk ke perselingkuhan. Oke. Jadi di sini batas-batasnya udah lebih jelas ya teman-teman. Maksudnya definisi perselingkuhan itu apa dan bagaimana seseorang itu bisa mengkategorisasikan suatu tindakan itu mengarah pada perselingkuhan atau tidak. Ya ada 2 tadi ya. Tadi secret behavior sama satu lagi melanggar eksklusivitas. Oke. Nah, sebenarnya nih Kak Jo, kalau kita lebih dalam lagi ngelihat, kenapa sih ada orang tuh yang mau selingkuh padahal kan istilahnya kita udah memilih pasangan kita dengan ya udah sepenuh hati kita gitu istilahnya. Tapi kenapa ada orang yang punya keinginan untuk selingkuh? Apa motifnya gitu kan? Oke. Sebenarnya semua orang bisa selingkuh. Oke. Waduh. Jangan overthinking ya teman-teman. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Kenapa aku bisa bilang semua orang bisa selingkuh? Karena ini ada beberapa motif-motif yang memang ini bukannya aku ngarang doang, tapi memang aku ketemu di ruangan praktek dan juga aku kumpulin dari beberapa penelitian. Saat seseorang ditanya kenapa kamu selingkuh, nah ini alasan-alasannya. Pertama, merasa diabaikan sama pasangan. Itu kesannya bisa klasik ya, terjadi merasa diabaikan gitu. Lalu kemudian kedua, ketemu yang lebih nyambung. Kalau sama pasanganku tuh nggak ngerti, dia nggak relate banget sama kerjaanku, tapi sama teman kantorku relate. Nah, itu kan bibit-bibit ya, gitu, dan itu bisa berkembang jadi sesuatu yang berbahaya. Lalu ya memang ada orang-orang yang sebenarnya nggak mau komitmen dulu, jadi hubungan aja, tapi dia sambil mencari juga gitu. Lalu kemudian stres berat. Kesannya biasa aja, semua orang bisa stres berat, tapi kadang saat stres berat orang bisa mengambil keputusan yang salah. Itu kalau ya sekali terjadi nggak sengaja, mungkin itu yang biasa orang bilang hilaf gitu ya. Tapi ya stres berat pun bisa jadi pemicu. Lalu ada orang yang selingkuh karena merasa mendapat pengakuan. Merasa nggak cukup cuman diakui sama satu orang aja gitu, dan itu mungkin ya ada isu personal yang bisa diselesaikan terlebih dahulu tuh gitu. Dan bahkan ada orang-orang yang saat kecilnya mungkin punya trauma, punya attachment issue, dan ya dia merasa insecure dengan dirinya, dia juga punya potensi untuk selingkuh. Contohnya misalnya seseorang yang memang avoidant, jadi dia cenderung kalau ada masalah ya menghindar gitu. Ada yang menghindarnya ya udah menghindari aja, nggak mau ngomong, tapi ada yang menghindari dengan cari hubungan lain yang lebih menyenangkan, yang nggak banyak isu, nggak banyak masalah gitu. Jadi banyak banget penyebabnya ya Kak, ternyata se-complicated itu ketika seseorang memutuskan untuk berselingkuh gitu kan. Nah cuman aku juga ngambil dari beberapa case yang pernah aku dengar di lingkungan aku, banyak juga orang yang ketika pasangannya ini selingkuh, itu sebenarnya kan selingkuh itu kita udah kayak tahu itu salah gitu ya Kak. Tapi kadang ada orang yang ketika pasangannya itu selingkuh, dia maafin berkali-kali dan akhirnya melihat selingkuh itu adalah suatu tindakan yang wajar. Jadi ya udahlah, dia nggak apa-apa selingkuh, yang penting ke aku dia baik. Ya udah. Jadi akhirnya dia udah nggak ada rasa lagi nih ketika pasangannya selingkuh, dia terima pasangan itu lagi dan lagi dan lagi. Itu kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Oke, aku paham sih, dan itu juga beberapa case yang aku temuin, karena nggak selalu semua perselingkuhan selalu berakhir berpisah atau langsung jadi kadang balikan, kadang balikan gitu. Terus menerus gitu. Karena saat sekali selingkuh itu terjadi dan misalnya pasangannya tahu, pasti sakit hati. Itu kayaknya udah respon yang udah pasti semua orang rasakan gitu, saat dia merasa dikhianati dan dia sakit hati. Tapi sayangnya, kalau di dalam sebuah hubungan itu nggak cuma tentang logika doang. Oh, dia melakukan yang salah, jadi aku nggak mau terima dia, bukan. Tapi di level yang lebih dalam, biasanya seseorang tuh juga udah ada attachment gitu. Misalnya
si pasangannya ini ternyata berselingkuh, tapi dia dan pasangannya kan juga udah ada ikatan tertentu. Iya. Nggak cuman ikatan komitmen, tapi juga dia udah merasa attached. Dia udah sehari-hari sama pasangannya, dia butuh kehadiran pasangannya, dia udah familiar dengan pasangannya, jadi udah ada attachment juga yang dalam. Dan untuk nge-break attachment gitu aja nggak gampang. Walaupun logika kita bilang, dia tuh salah, kamu tuh harus putusin dia, kamu tuh udah harus udahan sama dia. Tapi hati tuh nggak gampang, gitu. Sama-sama tetap menyakitkan. Sesalah-salahnya pasangan, ya putus ya tetap putus, sakit gitu. Jadi banyak orang yang mungkin berusaha tapi nggak semua berhasil. Dan yang mungkin belum berhasil, dia akhirnya merasa ya udahlah daripada aku start over sama orang baru, atau apalagi kalau dia udah punya anak. Udah terlibat dalam pernikahan yang mungkin cukup lama, dia akan mikir ya udahlah, pertimbangannya tuh untuk start over. Dia mungkin akan jadi statusnya jadi janda atau duda, terus anak-anaknya gimana, jadi nggak punya sosok orang tua atau harus punya orang tua baru, jadi complicated banget sampai dia akhirnya merasa ya udahlah aku yang ngorbanin diriku. Jadi sebenarnya orang-orang yang bertahan itu bukannya bertahan karena fine, tapi dia mematikan perasaannya, numbing. Tadinya sakit sampai kita udah paksain, udah deh nggak usah dirasain sakitnya. Tapi kalau ditanya sakit, tetap sakit. Gitu ya, itu yang dinamakan dia udah selingkuh berkali-kali, tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Ternyata kayak gitu ya Kak, banyak faktornya juga yang mempengaruhi suatu itu terjadi. Nah, gimana sih Kak, ada nggak sih caranya dari psikolog gitu ya, ketika ada klien yang nanya, aku pengen lepas, tapi aku nggak bisa gitu. Ada nggak Kak caranya? Ada banget sih. Dan gini, karena kan kalau tadi aku bilang dia peperangan ya antara pikiran yang bilang itu salah, itu nggak bisa dimaafkan. Tapi ada perasaan yang bilang ya udahlah, kamu kan sayang sama dia, kamu kan memang udah memilih dia gitu, sehat sakit baik buruk gitu. Jadi ya udah, nah itu kan perang antara pikiran dan perasaan. Dan yang menentukan kita bisa lepas atau enggak adalah perilaku kita, pilihan tindakan kita. Kita akhirnya memilih untuk memenangkan yang mana. Kita mau menangkan si pikiran yang kita ngingetin terus ke diri kita setiap hari bahwa udahan, kamu tuh nyiksa dirimu terus gitu. Kalau kamu terus bertahan, ingat kamu nggak akan bahagia kalau kamu terus bertahan ngeliatin dia selingkuh gitu. Tapi ada juga yang akhirnya memenangkan perasaan. Yang mungkin dia tindakannya adalah dia mematikan, udah stop, jangan pikirin keburukannya, jalanin aja walaupun aku sakit. Jadi tindakannya akan menentukan dia akan bisa lepas atau enggak. Jadi kalau mau lepas ya mau nggak mau kita akan memenangkan pikiran. Perlu memenangkan si pikiran. Tapi kalau case-nya gini Kak, dia gak bisa lepas karena dia merasa bahwa perselingkuhan itu terjadi karena salahnya dia gitu. Maksudnya kayak, oh jangan-jangan dia selingkuh karena aku yang terlalu sibuk. Jangan-jangan dia selingkuh karena aku yang kurang perhatian ke dia. Nah kalau kayak gitu case-nya gimana Kak? Oke, bener sih, itu juga ada. Itu kan susah ya, jadi kita mau ngelepasin karena kita mau ngelepasin dia, tapi kita merasa itu salah kita, jadi yaudah deh kita maafin dia lagi gitu. Itu gimana Kak tanggapannya? Oke, kalau biasa itu memang respon awal seseorang yang diselingkuhi. Marah ada, pasti ada marah, nggak terima. Tapi setelah itu biasa muncul rasa guilt atau rasa bersalah. Kayak, aduh, apa jangan-jangan aku memang tadi kurang perhatian. Apalagi pas ditanya, kamu kenapa sih selingkuh, kok kamu tega banget? Ya misalnya pasangannya jawab, iya aku ngerasa kamu tuh nggak perhatian, kamu nggak memenuhi kebutuhanku dan lain-lain. Otomatis si pasangannya tadinya marah tapi jadi ada rasa bersalah. Jadi dia merasa ya udah deh, aku jangan tinggalin dia, kan ada juga salah aku seperti yang tadi Safa bilang gitu. Nah, dan kalau yang aku biasa bantu olah dengan orang-orang yang merasa bersalah, aku bilang ya nggak apa-apa, memang kita kadang perlu introspeksi. Karena ya dalam suatu masalah hubungan kemungkinan besar dan hampir selalu tuh ada kontribusi dua-duanya. Jadi kalau misalnya kamu mau introspeksi silahkan dan mengupgrade diri. Oh yang tadinya kurang perhatian jadi lebih perhatian. Intinya memenuhi needs dia gitu. Kamu merasa pasanganmu merasa kurang didengar sama kamu, oh kamu jadi berusaha lebih mendengarkan. Tapi saat kamu udah berubah dan dia tetap ulangin, bukankah kita jadi bertanya, loh jadi apa lagi gitu, kayak apalagi yang kurang dari aku. Itu kan akhirnya kita bisa bilang ya udah itu
keputusan sadar dia. Memang dia bukannya gara-gara aku. Nah disitulah biasa orang-orang tuh udah bisa tuh lebih mudah untuk move on atau melepaskan hubungan itu. Gitu. Karena awalnya mungkin dia berusaha mengubah dirinya, mengupgrade dirinya. Tapi di satu titik dia akan sadar, aku udah berubah, apalagi ya gitu yang kurang. Gitu. Jadi memang kita harus ada satu titik kesadaran ya Kak, kayak mengevaluasi diri itu boleh teman-teman. Tapi ketika kita udah mengevaluasi diri sampai semuanya kita evaluasi dan menurut kita udah cukup memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan, tapi pasangan tetap berselingkuh, disitulah waktunya kita untuk mempertimbangkan apakah kita mau meneruskan atau tidak hubungan ini. Dan saran dari psikolog kalau udah sampai mentok nih evaluasi dirinya dan udah benar-benar kayaknya memang dari pasangan yang selingkuh terus, itu lebih baik kita meninggalkan hubungan tersebut gitu Kak. Kalau memang ternyata itu masuk ke pertimbangan kita yang tadi ternyata ada anak atau gimana kita takut dengan status ya janda atau duda, ya kita mungkin bisa stay gitu. Tapi stay karena alasan tertentu alasan tertentu gitu. Cuman kita juga udah perlu sadar konsekuensinya bahwa kita akan sakit gitu. Tapi kalau masih pacaran nih gimana nih Kak? Kalau masih pacaran sih coba kita lihat-lihat lebih baik dipertimbangkan. Iya, betul. Karena istilahnya kalau bahasa zaman sekarang banyak kok orang di luar sana yang bisa kita pilih gitu ya. Kalau misalkan diselingkuhin terus, coba kita lihat mungkin ada orang lain yang mungkin lebih baik dari dia gitu teman-teman. Betul, karena kalau misalnya kita masih pacaran kan justru itulah saat itulah saat kita melihat gitu dia tipe yang kalau kena masalah tuh larinya kemana, dia penyelesaiannya gimana. Kalau akhirnya ada masalah, penyelesaiannya bukannya diselesaikan ke dalam tapi dia cari keluar, itu kan jadi kalau kita bilang red flag gitu. Seperti baju kita yang merah-merah ini, gitu ya. Semoga tolong jangan dicari yang red flag, apalagi kalau masih pacaran. Jadi pacaran itu adalah waktunya kita untuk mencari pasangan hidup terbaik ya Kak, untuk hidup selama-lamanya. Dan di situ ketika kita ya tadi kalau malah mencari solusinya ke eksternal, keluar terus gitu ya tanpa kayak membenarkan hubungan internalnya, ya mungkin kita lebih baik memilih orang yang lain yang mungkin bisa memberikan yang lebih baik dibanding yang sudah ada gitu ya, kurang lebih kayak gitu nasihat yang bisa kita ambil. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, kita mau bahas suatu film nih Kak yang lagi viral, yang berat juga menurut aku. Kakak udah nonton Ipar Adalah Maut? Udah itu emosional banget sih nontonnya. Iya, aku juga udah nonton sih sebenarnya Ipar Adalah Maut, tapi tenang aja, kita nggak akan spoiler jalan ceritanya. Tapi kita dari situ terinspirasi nih Kak, sebuah pertanyaan menurut aku ya. Jadi kan singkatnya ini Ipar Adalah Maut, mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya juga ya. Jadi ada perselingkuhan di mana dia berselingkuh dengan adik iparnya gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya kenapa sih kok ada orang, ini kan based on true story ya Kak. Jadi mau nanya, kok bisa sih ada seseorang yang ketika mereka selingkuh itu empatinya udah nggak ada, rasa pedulinya udah nggak ada. Dia udah nggak mikirin perasaan kakaknya dia sendiri, udah nggak mikirin gimana nanti masyarakat menilai dia, udah nggak peduli itu semua. Jadi rasa empati, rasa logika itu kayak seakan udah hilang gitu. Yang dia pikirin ya udah selingkuh aja gitu. Nah itu kok bisa Kak? Ketika kita selingkuh istilahnya logika dan empati kita hilang gitu. Itu gimana tuh Kak? Oke. Itu satu case yang mungkin tergambar di film itu ya. Tapi sebenarnya aslinya nggak semua perselingkuhan seperti itu. Cuman kalau diteruskan bisa seperti itu. Karena kalau bahas si Ipar Adalah Maut itu mungkin di sini nggak cuman Ipar gitu ya. Orang si Ipar itu bisa jadi orang dekat lainnya gitu. Kita nggak mau cuman ngelihat si iparnya, ini bisa terjadi sama ya siapapun gitu ya, ya temen, ya kenalan, ya siapapun itu bisa jadi orang terdekat yang membawa petaka gitu. Karena intinya adalah kita di awal tuh lebih ke preventif dulu yang kita mau jaga, yaitu semua pihak menjaga si ya harusnya si laki-laki itu yang di film itu ya semestinya memang menjaga dirinya. Ya si iparnya menjaga dirinya, istrinya juga menjaga, ya semuanya keluarga saling menjaga sebetulnya idealnya. Idealnya gitu. Sehingga situasi apapun akan tetap nggak harus menjadi perselingkuhan. Tetapi kalau misalnya ada situasi tertentu yang mungkin gesekan tipis-tipis, sering ketemu, terus ada sering interaksi, ada mulai banyak keterlibatan nih, itu akan jadi sebuah bibit gitu. Dan kalau misalnya bibit itu udah berkembang,
itu tuh udah melibatkan keperasaan yang saking besarnya perasaan bisa mengalahkan si logika. Oh, oke, Gitu. dalam banget tuh itu. Karena yang Oh. menentukan, maksudnya kita punya batasan budaya, Iya. norma, agama mungkin ya, tentang oh ya nggak boleh ngelakuin, nggak boleh lewatin batas ini, nggak boleh lewatin batas itu. Tapi kalau misalnya yang menentukan selingkuh atau enggak pada akhirnya adalah kendali diri masing-masing, self control gitu. Dan self control itu kalau kita ngomong agak ilmiahnya adalah di bagian otak depan. Gitu yang membuat keputusan. Di bagian otak depan itu yang adalah planning, ngomongin resiko, konsekuensi, itu tuh semua di bagian otak depan yang tadi Safa bilang sebagai logika gitu, yang memahami, yang merencanakan dan memikirkan gitu. Tapi kok kayak bisa mati karena di beberapa situasi kita nggak selalu di kondisi prima untuk memakai pikiran kita. Kadang kalau lagi stres berat tadi ya, lagi mungkin rasanya butuh pelarian gitu. Tahu-taunya pas ketemu situasinya, langsunglah pikiran kita jadi dikaburkan gitu. Dan bahayanya ya sekali terjadi, makanya ada yang bisa bilang kalau sekali selingkuh kok bisa selingkuh lagi, karena sekalinya terjadi ada peran otak juga, hormon-hormon kayak rewarding gitu ya, badan kita merasa oh ter-reward nih gitu, dan itu bisa potensi keulang lagi, jadi kayak candu. Wah, bahaya banget. Iya, Jadi memang. lebih baik untuk dihindarkan dari awal ya, Kak. Lebih baik seperti Nah, itu. berarti kalau kayak gitu cara menghindarkannya gimana nih, Kak? Cara menghindari perselingkuhan itu untuk dimulai itu bagaimana, Kak? Oke, aku paham maksudnya manusianya, kemanusiaan kita memang pasti akan ada ya tergoda sesekali, dan kadang mungkin itu baru di level aduh ngerasa tergoda gitu. Sebenarnya kalau kita mau dengerin ke dalam hati kita, kita lebih peka sama feelings kita bisa kok mengidentifikasi kapan kita tergoda. Jadi kita nggak bisa kendaliin perasaan tergoda gitu. Aku nggak pernah kayak menyalahkan, makanya dari awal jangan tergoda, ya gimana, nggak bisa gitu. Namanya kita manusia, kemanusiaan kita akan bisa tergoda. Nah tapi kalau kita peka, sering-sering ngobrol sama feelings kita untuk kayak oke, wah aku tergoda nih gitu, kita nggak mau lanjutkan ke tindakan gitu. Mungkin ada jarak-jarak yang perlu kita jaga, jarak fisik gitu. Mungkin yang tadinya interaksinya setiap hari, mungkin pergi bareng, pulang bareng, ya dikurangi. Lebih baik repot dikit daripada kita jadi menyambut atau jadi memberi makan si perasaan itu gitu. Nah jadi itu cara mencegahnya adalah dari awal kita dengar ada sesuatu yang nggak oke, kita tahu ini salah nih tapi aku tergoda, stop tindakannya. Kita nggak bisa stop feelingnya tapi kita bisa stop tindakannya, kita bisa atur itu gitu. Dan kalaupun mungkin buat ya orang-orang beberapa yang terlanjur akhirnya udah kayak sekali gitu terjadi, karena tadi kan sistemnya kayak adiksi ya, sekali bisa menuju ke yang lain karena ada kenikmatan atau reward system kita tuh teraktivasi gitu. Jadi tolong pas udah sekali, biasa masih ada deg-degannya, masih ada adrenalinnya, tolong di stop dulu gitu. Itu tolong di stop dari pertama kali terjadi gitu, untuk mencegah hal-hal berikutnya terjadi gitu. Jadi kadang mungkin ya pencegahan dari saat kita udah dengar perasaan kita, tapi kadang kalaupun udah terjadi ya dibanding kebablasan lebih baik kita ya stop dimanapun titik kita bisa stop. Oke, Kak. Jadi pada intinya untuk mencegah perselingkuhan itu kita juga harus melibatkan logika kita ya, Kak. Maksudnya ketika perasaan tuh udah nggak bisa kita kontrol, udah nggak bisa kita handle, logika kita lah harus membantu bahwa ini kamu punya pasangan loh, gitu. Ada yang hati yang harus dijaga, gitu. Ada yang kamu harus mikirin nilai-nilai tertentu yang harus kamu jaga gitu, nggak bisa langsung masuk ke dalam perselingkuhan. Jadi gitu ya, Kak. Pasti ada permainan logika dan perasaan di situ. Nah, oke, ini udah dalam banget nih pembahasannya dan menarik banget ya teman-teman. Kita udah tahu tentang perselingkuhan itu apa, penyebabnya itu bagaimana, hingga sampai pada akhirnya kita mengetahui cara untuk mencegahnya itu seperti apa. Nah, mungkin yang terakhir nih, Kak, aku mau tahu pesan dari Kakak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menghadapi kasus perselingkuhan ataupun sebaliknya yang lagi punya perasaan ada rasa-rasa pengen selingkuh nih, tapi mungkin lagi nonton ini gitu ya. Jadi mungkin pesan dari Kakak untuk para penonton.
Boleh Kak. Oke, kalau pesan dari aku, kita sewajarnya manusia memang rentan saat dihadapkan pada kenikmatan. Tapi, untungnya manusia juga punya akal budi sebagai persenjataan. Jadi, dari berbagai pilihan, semoga kita bisa memilih yang terbaik untuk menyelamatkan hubungan. Wow, bener-bener dalam banget nih Kak. Bener-bener kayak aku merasakan langsung agak sedikit merinding gitu loh pas denger itu. Karena bener-bener ya bener sih, pesan itu singkat, padat, tapi kena di hati banget gitu. Jadi memang kita juga harus terus selain perasaan, melibatkan perasaan dalam hubungan tuh ada logika juga, ada komitmen juga gitu ya Kak. Komitmen Ada juga. benar-benar batasan-batasan tertentu yang harus kita sepakati dengan pasangan kita. Betul. Jadi memang itulah kenapa berpacaran itu kalau bisa di usia-usia yang sudah remaja dewasa ke atas ya. Betul, Karena betul. benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal ya Kak di dalam hubungan itu. Nggak sesimpel ya udah aku sayang kamu, kamu sayang aku, nggak sesimpel itu ya Kak. Iya, Ternyata karena remaja sampai dewasa itu biasa otak juga udah lebih berkembang. Maksudnya Iya, yang tadi betul. yang bagian otak yang untuk membuat keputusan, perencanaan, dan memikirkan resiko ke depannya, itu tuh biasa udah lebih berkembang seiring usia gitu. Oke. Jadi ya sebaiknya memang ya pacaran, dan pergunakanlah momen pacaran itu nggak hanya sebagai momen sayang-sayangan, tapi juga sebagai untuk melihat pola-pola apakah dia bisa menjaga komitmen gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Jo untuk Sama-sama. benar-benar ngasih kita pandangan nih mengenai hubungan dan perselingkuhan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lagi butuh untuk mau cerita tentang hubungannya atau mau konseling tentang hubungannya tapi nggak punya temen untuk mendengar cerita teman-teman, nah bisa banget nih untuk konseling di Bicarakan ID, karena Bicarakan ID juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin konseling bersama pasangannya ataupun sendiri tapi ngomongin tentang hubungan, bisa banget di Bicarakan ID. Jadi bagi teman-teman langsung aja kita cek di website bicarakan.id. Nah, terima kasih banyak ya Kak Jo untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Oke, thank Jadi you. mungkin kita salam hangat. Bye-bye teman-teman. Bye.